Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlul iman yang dirahmati Allah. Tahukah kamu, ada seorang lelaki dalam Al-Quran. Ia diberi ilmu, ia diberi ayat-ayat Allah. Ia hampir sampai pada derajat yang sangat tinggi. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ia hampir mencapai kedudukan kenabian karena luasnya ilmu dan kedekatannya dengan wahyu. Namun apa yang terjadi? Ia memilih dunia. Ia mengikuti hawa nafsunya, dan Allah menggambarkannya seperti seekor anjing. Bukan saya yang berkata. Itu adalah perumpamaan langsung dari Allah dalam Al-Quran. Siapakah dia? Mengapa ia jatuh sedalam itu? Dan apakah mungkin kita, tanpa sadar, sedang berjalan di jejak yang sama? Mari kita selami kisahnya, dengan hati yang tunduk dan penuh rasa takut kepada Allah. Sebelum kita lanjut, sahabatku yang semoga dirahmati Allah, dukung dakwah ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga setiap klik yang kamu lakukan menjadi amal jariah. Semoga Allah catat sebagai pemberat timbangan kebaikan. Dan semoga kita semua dikumpulkan di dalam jannahnya tanpa hisab. Siapakah dia? Kisah ini disebut dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Allah berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dan bacakanlah kepada mereka kisah orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu ia melepaskan diri darinya, maka setan mengikutinya. Lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menyebut namanya sebagai Bal'am bin Ba'ura. Ia adalah seorang alim dari Bani Israel. Ia mengetahui sebagian besar Taurat. Ia memahami nama Allah yang agung. Doanya mustajab. Bayangkan, seseorang yang doanya dikabulkan. Namun, ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Kata yang digunakan Allah sangat dalam maknanya. Fansalaha minha. Lalu ia melepaskan diri darinya. Seperti ular yang melepaskan kulitnya. Ia tidak sekedar lupa. Ia tidak sekedar lalai. Ia sengaja menanggalkan kebenaran. Allah melanjutkan, Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi, wattaba'a hawah, famathaluhu kamathalil kalbi, in tahmil alaihi yalhath, au tatrukhu yalhath. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya. Mengapa anjing? Karena anjing dalam kondisi apapun tetap menjulurkan lidahnya. Dikejar atau tidak, tetap terengah-engah. Begitulah orang yang dikuasai hawa nafsu. Dinasehati tetap serakah, dibiarkan tetap tamak. Ia tidak pernah puas. Para ulama menjelaskan bahwa Bal'am tergoda oleh penguasa yang ingin melawan Nabi Musa alaihi salam. Ia diminta berdoa agar Musa binasa. Awalnya ia tahu itu salah, namun dunia menggoda. Harta, kedudukan, tekanan sosial, dan akhirnya ia menjual ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah orang munafik yang pandai berbicara. Ilmu tidak menjamin keselamatan. Ilmu tanpa takwa bisa menjadi sebab kehancuran. Allah berkata, Akhlada ilal ardi, ia condong kepada bumi. Artinya, ia memilih dunia.
Ia lebih mencintai tanah daripada langit. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini, wa jannatul kafiri." Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Ia tidak sabar dengan penjara dunia. Ia ingin surga dunia, dan ia kehilangan akhirat. Apakah kita aman? Sahabatku, kita mungkin tidak punya ilmu seperti Bal'am, tapi kita punya Al-Quran. Kita tahu mana halal dan haram. Ketika kamu tahu riba haram, namun tetap melakukannya. Ketika kamu tahu riba dosa, namun tetap menikmatinya. Ketika kamu tahu kewajiban sholat, namun menundanya. Bukankah itu tanda kita sedang melepaskan diri dari ayat-ayat Allah sedikit demi sedikit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadits Tirmidzi. Jika Nabi saja berdoa seperti itu, bagaimana dengan kita? Kisah ini bukan untuk merendahkan seseorang. Ini adalah peringatan. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh peringatan ini. Bagikan kepada saudara-saudara kita jika kamu merasa ini bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga kita dipanggil menuju surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.